selamat datang di ibadah online GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala dan Pengerja, kami mengucapkan selamat beribadah. Mari sama-sama kita siapkan hati dan sikap untuk menerima lawatan dan kehadiran Tuhan dalam mengikuti ibadah. Berikut ini saya sampaikan pengumuman GBI Mekarsari selama sepekan. Ibadah KUL telah diadakan secara tatap muka maupun online. Jika jemaat yang baru ingin bergabung, dapat menghubungi Bapak Agus di nomor 0813 1493 7195. Dan bagi jemaat yang telah bergabung, dapat menghubungi Gembala KUL masing-masing. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan baptisan, KKJ, penyerahan anak, pernikahan, KUL dan kedukaan, dapat menghubungi nomor call center sekretariat di nomor 0812 1060 2410 dengan Ibu Mauren. Pengumuman untuk ibadah Minggu tanggal 20 dan 27 Desember akan bergabung ke channel YouTube GBI Kamboja Depok. Ibadah Natal GBI Mekarsari Depok diadakan tanggal 24 Desember 2020 melalui channel YouTube GBI Mekarsari Depok. Atas nama Gembala, Pengerja dan Jemaat, GBI Mekarsari mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Desember 2020. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum minggu, persepuluhan atau persembahan yang lainnya dapat mentransfer ke rekening BCA 1660543437 atas nama GBI Mekarsari. Bukti transfer dapat di WhatsApp di nomor sekretariat. Permohonan doa maupun kesaksian dapat dikirim melalui email gbimekarsari-depok@9@gmail.com. Like, share, dan subscribe channel YouTube GBI Mekarsari Depok agar senantiasa menjadi berkat dan senantiasa memuliakan nama Tuhan Yesus. Demikian pengumuman GBI Mekarsari Depok. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Mekarsari dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita dalam ibadah online pada hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita saudara. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan bila kita dalam hadirat Tuhan, pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita bangkitkan rasa lapar dan haus kita akan Tuhan saudara. Karena hanya hal itu saudara, kita bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan. Di situ kita mengalami terobosan dan di situ kita juga mengalami kesembuhan dan pemulihan saudara. Wow, terima kasih Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Dan kami tahu pengharapan kami di dalam Engkau itu hidup. Dan mengerjakan hal yang hebat luar biasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah Israel, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Hanya Kau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Tuhan Kaulah pengharapanku, ku
percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Yes, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Sepanjang hari, oh, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Engkau layak terima segala pujian, hormat, pengagungan. Dan hanya Engkaulah pengharapan bagi bangsa kami Indonesia ini, ya Tuhan. Terima kasih kalau kemuliaan-Mu sedang terus Kau curahkan hari-hari ini bagi bangsa Indonesia. Dari ujung Sabang sampai Merauke, dari ujung Miangas sampai Pulau Rote, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati, ya Tuhan Yesus, pemimpin bangsa kami, ya Tuhan. Presiden kami Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Dan segenap, ya Tuhan, jajaran pemerintah di bangsa kami. Kabinet maju, ya Tuhan, para menteri, oh jajaran wakil rakyat, MPR, DPR dan stafnya, ya Tuhan. Dan jajaran keamanan TNI dan Polri di bangsa kami ini. Serta seluruh gubernur, bupati, oh wali kota, ya Tuhan. Bahkan sampai RW dan RT, ya Tuhan Yesus. Kami berdoa memberkati mereka, Tuhan. Berkati mereka, ya Tuhan, dengan roh takut akan Engkau, ya Tuhan. Dengan roh hikmat dan wahyu yang daripadamu, ya Tuhan. Berkati, ya Tuhan, bangsa kami Indonesia, ya Tuhan. Dari segala resesi ekonomi, oh dari segala bentuk ancaman keamanan, ya Tuhan. Bahkan dari pandemi COVID-19, kami perkatakan diam dan tenanglah, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa untuk pencurahan Roh Kudus besar-besaran Pentakosta ketiga, ya Tuhan, atas Indonesia. Serta, ya Tuhan, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus, memberitakan Injil dari Indonesia sampai ke ujung-ujung bumi. Kami juga berdoa, ya Tuhan, memberkati kota kami. Berkati, ya Tuhan, Bapak Wali Kota kami dan wakilnya. Berkati ke-11 kecamatan dan ke-63 kelurahan yang di kota Depok. Semua, ya Tuhan, staf yang ada di bawahnya. Dan semua penduduk kota Depok. Biar penduduk kota Depok ini adalah orang-orang yang benar, yang mencintai kebenaran. Dan yang hidupnya takut akan Engkau, ya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami. Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, ya Tuhan, dan keempat wakilnya. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Berkati keluarga dan rumah tangga mereka, pelayanan penggembalaan mereka, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Insinyur Yongki Tovan Wijoyo MTH, ya Tuhan Yesus. Keluarga dan kedua wakilnya di rayon. Dan juga gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Hengki Kuswadi. Berkati, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, Engkau memberkati para pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas kami ini.
Engkau mengurapi mereka dengan kekuatan yang baru, pengurapan yang daripadamu ya Tuhan. Kesehatan dan Tuhan Yesus, semangat yang baru ya Tuhan dalam melayani ya Tuhan. Kami berdoa buat Taman Doa Rumah Pengorbanan ya Tuhan, berkati ya Tuhan. Berkati mulai dari pemimpinnya Ibu Om Ilona Pesi sampai semua staf yang ada di bawahnya. Engkau terus membawa dan membangkitkan para pasukan mempelai di akhir zaman melalui wadah ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati para pengerja ya Tuhan, dan juga jemaat yang berulang tahun di bulan Desember ini. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Kau telah menambahkan 1 tahun lagi ya Tuhan, bagi mereka untuk terus ya Tuhan mengalami pemulihan, mengalami berkat-berkat Tuhan sepanjang tahun yang ada di depan mereka. Kami berdoa memberkati semua jemaat-Mu ya Tuhan, baik yang ada dalam permasalahan, sakit, penyakit atau apapun yang mereka alami ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap ibadah online yang dilaksanakan oleh gereja Tuhan, semuanya agar menjadi berkat, bahkan bagi juga jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini, yang menonton channel YouTube GBI Mekarsari Depok, agar hidup mereka selalu memuliakan Tuhan, serta para Tuhan yang melayani diberikan kesehatan dan pengurapan yang baru yang daripada Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah hari ini, biar juga semua jemaat-Mu yang menyaksikan mengalami ya Tuhan Yesus terobosan, mengalami ya Tuhan Yesus perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan Yesus, dan mengalami kuasa hadirat dan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Karena Dia Allah kita yang hebat dan besar, dan kebesarannya ada di dalam kita, saudara. Serukan haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami mau bersorak demi nama-Mu yang hebat dan besar dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama katakan, Dia Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Semua kita mari datang menyembah Dia. Katakan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus. Mari datang menyembah Dia. Kami katakan, Dia mencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Yes, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Yesus, Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Semua kita mari datang menyembah Dia. Yes. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Yes. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka cita, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Kau ada di sini Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Yes, Dia ada di sini saudara. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Besar Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Amin. Dia pencipta dunia ini dan membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Yes. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar.
besar di dalam kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Selanjutnya kita akan memperkatakan visi Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Tuhan, Engkau maha besar dalam hidup kami. Kami mau katakan tidak ada Allah yang lebih besar, Allah yang lebih ajaib, lebih perkasa dibanding dengan Engkau Tuhan. Engkau ajaib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami dan jiwa kami, bahkan daging kami bersorak menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya selain Engkau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau. Sekali lagi katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati, Tuhan, tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu
di hatiku. Hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Ku sembah dan ku tinggikan nama-Mu di hidupku, tiada yang lain. Sebab ku telah melihat bagaimana kuasa-Mu menolongku, menyembuhkan, memulihkan. Tiada yang lain, hanya Engkaulah satu-satunya. You are the only one, you are the only one. Haleluya. Kaulah kuatku, pengharapan, iman, kepastian. Haleluya. Orang dalam maya syakana dalam maya syakana babaran dalam hina dalam maya tasyakana dalam Yesus, oh Yesus. Haleluya. Kekuatan perisai, pertolongan, perlindungan, menara kekuatan. Haleluya. Jesus, no one else but you, Lord. Haleluya. Mari sembah Tuhan saudara. Dimanapun kita berada ya saudara, mari angkat hati kita, suara kita, bahkan tangan kita, jiwa kita yang menyembah Tuhan ya saudara. Dia ada di sini di tengah-tengah dimanapun kita berada. Kami sembah Kau, kami panggil nama-Mu Yesus, Yesus. Maya shanda karala barala bata karyana rala barala baba 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 Uriana rala bata shakana rala barala 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 baba yana rala baba 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 Uriana rala barala 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 Urianda karala mayata shanda rala barala barala baba 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 Urianda karala bata shakana rala barala darala baba Uriana rala maya shanda rala baba. Mata kami terus tertuju kepada-Mu Tuhan. Karena satu-satunya yang kami percaya berkuasa atas hidup kami hanya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembah Engkau, amin Tuhan, Allah yang perkasa. Kau telah buktikan, Kau telah nyatakan. Kami percaya, kami gak ragu. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus.
mengajak kita semua angkat tangan kita, Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Panggil namanya. Hanya nama Yesus. Amin. Yesus. Hanya nama Yesus. Percaya. Hanya nama Yesus yang ku pegang teguh. Berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Oh, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Kami panggil namamu, Tuhan Yesus. Hanya nama ada kuasa sanggup menyembuhkan. Berikan ku pengharapan dan kekuatan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Panggil namanya, saudara. Hanya nama Yesus. Kami mengangkat tangan, kami berserah, Tuhan. Hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya. Terima kasih buat namamu, kuasa namamu yang menjamin hidup kami. Terima kasih untuk kuasa firman-Mu yang menjamin kebenaran, bahkan menjadi perisai bagi hidup kami. Kami siap mendengar firman-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat hari ini kami masih bisa beribadah walaupun dengan online. Tapi kami percaya Engkau tetap hadir ya Tuhan. Di rumah-rumah Engkau hadir dan siap memberkati setiap anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan mendapat berkat lewat firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saya bisa bersama-sama dan saudara kembali di GBI Mekarsari. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik-baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita akan lihat firman Tuhan hari ini di dalam Matius 12 ayat 20. Matius 12 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya,
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Tema saya hari ini adalah masih ada kesempatan. Saudara, kita semua pernah membuat kesalahan. Dampak dari kesalahan kita bisa menghasilkan satu kerusakan yang kecil ataupun kerusakan yang besar. Mungkin kesalahan yang kita buat menghasilkan satu kerusakan yang besar. Contohnya menghasilkan kerusakan bagi hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Mungkin juga kesalahan yang kita buat itu merusak karir kita. Mungkin kesalahan yang kita buat juga merusak bisnis usaha kita. Mungkin juga kesalahan kita telah merusak pelayanan kita, hubungan dengan orang lain. Ada banyak hal-hal kerusakan yang telah kita buat lewat kesalahan-kesalahan kita. Dan kita merasa tidak ada harapan lagi. Kita tidak merasa punya kesempatan lagi. Dan kita melihat semuanya telah hancur. Nah, hari ini saya mau berbicara pada saudara semua bahwa kita masih punya kesempatan. Karena ayat yang kita baca di sana dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Katanya di situ ada huruf besar, berarti tentang Yesus, tentang Tuhan. Jadi bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan oleh Tuhan. Dan juga sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Nya di situ juga huruf besar. Jadi sumbu yang pudar Tuhan tidak akan padamkan. Berarti di dalam Yesus masih ada kesempatan. Nah, karena itu saya ajak saudara semua merenungkan tokoh di dalam Alkitab. Bagaimana kita bisa melihat bahwa kita semua masih punya kesempatan. Walaupun kita telah membuat kesalahan-kesalahan yang besar dan menghasilkan kerusakan-kerusakan yang besar, di dalam Yesus masih ada kesempatan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Yohanes Markus. Kisah 15 ayat 37 sampai 39. Kisah 15 ayat 37 sampai 39, firman Tuhan berkata demikian. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Markus adalah keponakan daripada Barnabas dan Markus termasuk tim daripada misi penginjilan pertama Paulus dan Barnabas. Tapi ternyata Markus bukan seorang yang tangguh. Markus bukan orang yang bertahan dalam penderitaan. Karena itu di tengah perjalanan misi, Markus melakukan kesalahan, yaitu meninggalkan Paulus dan Barnabas. Dia kembali ke Yerusalem, dia meninggalkan pelayanannya, sehingga Markus punya reputasi yang buruk di mata daripada Paulus. Makanya ketika Paulus akan mengadakan misi penginjilan yang kedua, maka di situ Barnabas ingin mengajak Markus, tapi Paulus menolaknya. Karena Paulus berkata tidak baik mengajak orang yang telah meninggalkan pelayanan. Disitulah mereka terjadi perselisihan. Karena Barnabas tetap ingin membawa Markus, tetapi Paulus tidak mau membawa Markus. Karena Paulus berkata Markus telah gagal. Markus telah punya nama yang buruk. Karena dia telah meninggalkan pelayanannya. Akhirnya pelayanan Paulus dan Barnabas pun berpisah. Barnabas mengajak Markus pelayanan ke Siprus dan sedangkan Paulus mengajak Silas dan pelayanan misi perjalanan kedua. Tapi akhirnya kalau saudara lihat kehidupan Markus, ternyata Markus tidak gagal selamanya. Ternyata walaupun Markus namanya sudah jelek, di akhirnya dia punya nama yang baik. Di 2 Timotius 4 ayat 11, 2 Timotius 4 ayat 11, Paulus menulis surat kepada Timotius, demikian firman Tuhan berkata, hanya Lukas yang tinggal dan aku, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Jadi Paulus katakan bahwa tolong bawa Markus kepadaku karena pelayanannya penting kepadaku. Anda lihat beberapa tahun yang lalu Paulus menolak Markus. Tapi setelah sekian lama, akhirnya Markus membuktikan bahwa dia ada hamba Tuhan yang luar biasa. Dan Paulus pun mengampuninya dan Paulus pun ingin bekerja sama dengan Markus. Dan kalau Anda pelajari lebih dalam lagi, maka Markus punlah yang menulis salah satu kitab Injil, yaitu kitab Markus.
Jadi dari kisah ini kita bisa lihat seseorang yang punya reputasi buruk. Seseorang yang pernah membuat satu kesalahan yang besar. Tapi akhirnya di dalam Tuhan dia masih punya kesempatan. Dia bisa berubah dan hanya dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini saya tidak tahu tentang Anda. Mungkin Anda punya reputasi yang buruk. Anda dikenal sebagai suami yang tidak bertanggung jawab. Anda dikenal sebagai suami yang tidak baik. Anda dikenal sebagai istri yang tidak bertanggung jawab. Ataupun Anda dikenal sebagai karyawan yang malas. Seorang pengusaha yang tidak baik dan sebagainya. Setiap kali Anda lewat ada orang yang mencibir. Ada orang yang menghina Anda. Ada orang mengejek Anda. Karena Anda telah membuat kesalahan demi kesalahan. Seakan-akan dunia meninggalkan engkau. Namamu sudah sangat buruk. Tapi di dalam Yesus tetap ada harapan. Di dalam Yesus ada kesempatan. Walaupun Anda punya nama yang buruk, Tuhan bisa rubah. Di dalam Yesus masih ada harapan. Engkau masih bisa menjadi suami yang baik. Engkau masih bisa menjadi istri yang baik. Keluargamu masih bisa dipulihkan. Hubunganmu dengan orang lain masih bisa dipulihkan. Karirmu masih bagus. Engkau masih punya masa depan yang luar biasa. Bisnismu pun juga bagus. Asal kita mau datang kepada Tuhan, Dia bisa mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saya ingat seorang tokoh yang bernama Alfred Nobel. Pada tahun 1867, Alfred Nobel menemukan dinamit. Dia menciptakan dinamit untuk digunakan oleh orang-orang untuk menghancurkan batu-batu yang keras di pertambangan. Di tahun 1875 Nobel juga menemukan yang namanya gelignite. Itu ada bahan peledak yang lebih kuat daripada dinamit. Dan dia menjadi kaya lewat ciptaannya ini. Karena dinamit-dinamit yang dia miliki itu dibeli oleh perusahaan-perusahaan pertambangan. Tapi sayangnya ciptaannya dia juga dibuat untuk mesiu-mesiu, untuk perlengkapan senjata. Sehingga lewat ciptaan daripada Nobel ini banyak korban jiwa di dalam peperangan demi peperangan. Singkat cerita, orang mulai menyebut dia namanya pedagang kematian. Bahkan salah satu waktu ketika adiknya meninggal, orang salah menyangka, dia pikir yang meninggal ada Alfred Nobel. Dan ditulis dalam surat kabar dikatakan bahwa pedagang kematian sudah meninggal. Disitulah Alfred Nobel pun mulai berpikir, kenapa nama saya menjadi buruk disebut pedagang kematian. Padahal dia tujuan menciptakan dinamit bukan untuk membunuh orang. Ada membantu orang-orang di pertambangan. Sayangnya disalahgunakan sehingga dijadikan senjata-senjata untuk membunuh manusia. Dan satu titiknya akhirnya Alfred Nobel pun menulis. Dia katakan 94% daripada kekayaannya akan saya berikan pada mereka yang melakukan pencapaian besar dalam bidang fisika, kimia, sastra, kedokteran, dan perdamaian. Dan akhirnya Anda kenal dengan nama hadiah Nobel. Jadi akhirnya orang melupakan Alfred Nobel sebagai pedagang kematian. Tapi dia dikenal sebagai orang yang pencetus hadiah Nobel, hadiah perdamaian. Dia berhasil mengubah namanya dari yang buruk menjadi yang baik. Hari ini juga masih ada kesempatan Tuhan masih bisa mengubah dirimu menjadi yang baik. Yang kedua bisa kita pelajari daripada anak yang hilang. Lukas 15 ayat 13 sampai 17. Lukas 15 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berkata demikian. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya,
betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Anda tahu kisahnya tentang anak yang hilang. Satu kali anak bungsu ini datang kepada bapaknya dan meminta warisan yang belum waktunya. Dia meminta semua daripada haknya, pada waktunya belum tiba. Dan bapaknya pun membagi dan diberikan pada anak bungsu ini. Tapi apa yang dilakukan? Justru dia menjual segala sesuatunya dan meninggalkan bapaknya. Dia pergi jauh dan dia putus hubungan dengan bapaknya. Dan dia hidup menurut kehendak dia. Dia berfoya-foya dan akhirnya seluruh kekayaannya habis. Dan dia jatuh dalam miskin. Dia tidak punya bahan makanan. Dia kelaparan dan akhirnya dia mau bekerja sebagai penjaga babi. Orang Yahudi tidak ada seorang pun yang mau menjaga babi. Karena babi itu haram menurut orang Yahudi. Karena itu hanya orang yang sudah tidak ada nilai dirinya. Orang yang tidak ada harganya lah yang mau menjaga babi. Dan kalau dikisahkan ini bahwa anak yang bungsu sampai menjaga babi, berarti ini orang sudah jatuh. Bukan di situ saja, bahkan dia ingin makan makanan babi. Dan itu pun ditolak. Dan dia merasa kelaparan, akhirnya dia sadar tentang kehidupannya. Di rumah bapaknya semuanya kenyang, termasuk hamba-hambanya pun kenyang. Dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Tapi dia menyadarinya bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Dia telah menjual seluruh kekayaannya. Dia juga telah berfoya-foya dan menghabiskan kekayaannya. Bahkan dia telah meninggalkan bapaknya. Dia masih ingat ketika dia pergi dari bapaknya. Betapa dia melihat wajah bapaknya sedang sedih. Dia melihat bapaknya begitu kecewa ketika dia pergi jauh. Tapi pada waktu itu dia tidak peduli pada bapaknya. Maka dia mulai merenungkan apakah bapaknya mau menerima dia. Apakah masih ada kesempatan buat dia. Hanya dia memberanikan diri untuk kembali kepada bapaknya. Dan dia mau katakan pada bapaknya, "Bapak, jangan jadikan saya sebagai anakmu, tapi jadikanlah saya salah satu hambamu." Dia berkata, "Gak apa-apa, saya jadi budaknya Bapak juga gak apa-apa. Yang penting saya bisa kembali." Dan itulah yang dilakukan oleh anak yang bungsu ini. Apa yang terjadi? Di dalam Lukas 15 ayat 20-24. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria." Ketika anaknya kembali, bapaknya melihat dari jauh. Dan bapaknya berlari untuk menyambut anaknya. Bapaknya tidak marah kepada anaknya, justru dia memeluk anaknya. Anaknya berkata, "Bapak, jadikanlah aku salah satu hambamu. Aku tidak layak lagi menjadi anakmu." Tapi bapaknya tetap mengasihi anaknya. Dia peluk anaknya dan bahkan dia panggil semua pelayannya. Beri dia baju, dia beri cincin. Beri dia sepatu. Dan potong lembu, kita akan pesta. Bapaknya menerima anak bungsu ini. Masih ada kesempatan. Saudara, hari ini mungkin Anda berkata, "Dulu saya rajin ke gereja. Saya rajin memuji Tuhan. Saya rajin melayani Tuhan. Tapi satu titik saya mulai meninggalkan Tuhan. Satu titik saya mulai capek dengan acara-acara agamawi. Saya capek mulai pergi ke gereja. Saya lebih baik mengikuti keinginan daging saya." Dan hari ini Anda sedang jauh.
Mungkin Anda berkata, dulu saya begitu rajin untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Tapi sekarang saya sudah lama tidak pernah berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena masalah demi masalah yang saya hadapi justru membuat saya jauh daripada Tuhan. Ataupun Anda berkata, karena keberhasilan yang saya raih, akhirnya saya mulai melupakan Tuhan. Dan hari ini Anda jauh daripada Tuhan. Dan Anda sedang bertanya-tanya, apakah aku bisa dipulihkan ketika aku datang kepada Bapa? Jawabannya ya, kasih karunia Tuhan tersedia bagi Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Dia akan mengampuninya, memulihkan engkau. Karena biarlah Anda datang kepada Tuhan. Mungkin Anda juga bisa berkata, saya memang bukan anak Tuhan. Saya bahkan belum mengenal Tuhan. Apakah saya juga bisa dipulihkan? Apakah saya punya kesempatan untuk masuk dalam surga? Saya juga punya satu kisah yang begitu indah di dalam Alkitab, yaitu dalam Lukas 23 ayat 40-43. Lukas 23 ayat 40-43. Di sana dikatakan, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ini ada kisah penjahat yang disalibkan di samping daripada salib Yesus. Kalau Anda baca ayat sebelumnya, Yesus disalibkan dan di kiri kanannya ada penjahat. Penjahat yang satu menghujat Yesus, tapi penjahat yang satu lagi, disitulah dia memohon belas kasihan kepada Tuhan. Waktu saya membaca ayat ini hal yang begitu luar biasa. Karena di ayat 42 di sana dia katakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan di ayat sebelumnya dia menyadari kesalahannya. Saudara, kalau dilihat penjahat ini sudah tidak punya harapan. Karena dia sedang dihukum mati di kayu salib. Sebentar lagi dia akan meninggal. Seakan-akan semuanya sudah terlambat. Dia tidak mungkin lagi berbuat kebaikan. Dia tidak mungkin lagi beribadah kepada Tuhan. Semuanya sudah terlambat. Tapi dia memohon satu belas kasihan. Dia mengakui bahwa Yesus ada Tuhan. Dan dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan jawaban Yesus di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu jawaban yang tidak pernah dipikirkan oleh penjahat ini. Dia berkata, ingat aku pada kau datang menjadi raja. Tapi Yesus berkata, hari ini tidak perlu tunggu nanti. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Masih ada kesempatan. Anda yang mungkin dulu sudah setia kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan sebagai anak yang hilang. Ketika engkau kembali, Tuhan pun menerima engkau. Anda yang memang tidak pernah mengenal Tuhan. Anda hidup menurut kehendakmu. Tapi engkau tahu satu hal. Setelah kita meninggal, ada dua tempat. Ada surga atau neraka. Dan Anda ingin masuk ke dalam surga. Dan Anda tahu satu-satu jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dia ada jalan kebenaran dan hidup. Tapi Anda berkata, dosa saya terlalu besar. Apakah Tuhan mau mengampuni saya? Apakah Tuhan mau menerima saya? Jawabannya, ya, masih ada kesempatan. Tuhan akan menerima engkau. Tuhan akan menjadikan engkau anaknya. Saya akan akhiri dengan sebuah kisah. Di tahun 1971, ada sebuah kisah yang ditulis di koran New York Post. Dikisahkan ada orang yang tinggal di kota kecil White Oak di Georgia. Orang ini punya istri yang cantik dan baik. Tapi sayangnya orang ini
orang yang jahat. Seringkali dia memukul istrinya. Seringkali dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Seringkali dia marah-marah dan sebagainya. Dan satu waktu orang ini mencuri uang istrinya dan pergi ke New York. Di sana dia coba usaha dan berhasil. Setelah dia berhasil, dia mulai menghabiskan uangnya dengan judi, dengan seks, dengan minum-minuman. Dia berfoya-foya dan akhirnya pun jatuh miskin. Ketika kemiskinan datang, dia mulai belajar menipu. Dia menipu sana, menipu sini demi memiliki keuangan. Dan akhirnya dia tertangkap dan dimasukkan dalam penjara. Di penjara itulah dia senantiasa mengingat tentang istrinya. Betapa baiknya istrinya, walaupun dia pulang marah-marah, walaupun dia sering kali memukul istrinya, tapi istrinya tetap mencintai dia. Dia melihat anak-anaknya yang begitu mengasihi dia. Tapi sayang dia tidak bisa menjadi papa yang baik ataupun suami yang baik. Dia punya kerinduan untuk kembali ke rumah. Tapi dia sadari dia terlalu banyak menyakiti hati istrinya. Sebulan sebelum dia keluar dari penjara, dia mulai menulis surat kepada istrinya. Dia nyatakan bahwa dia minta maaf. Saya telah banyak berbuat kesalahan. Saya telah menyakiti hatimu, menyakiti hati anak-anak. Tapi ketahuilah, saya mencintaimu dan mencintai anak-anak. Saya ingin kembali. Apakah engkau mau menerima aku kembali? Karena itu pada sebulan lagi aku akan kembali. Karena aku akan keluar dari penjara pada tanggal dia sebut tanggal sekian. Dan tolong jika Anda menerima saya, Anda pergi ke pusat kota di mana di situ ada pohon beringin dan ikatkanlah satu pita berwarna kuning. Sehingga ketika saya lewat pusat kota tersebut dan saya melihat pohon beringin tersebut, ada satu pita kuning, maka saya yakin Anda telah menerima saya. Dan saya akan pulang, saya janji saya akan berubah hidup saya. Tapi kalau kamu tidak mau menerima saya, maka kamu tidak perlu mengikat sebuah tali pita kuning di pohon beringin itu. Dan saya akan melewati kota tersebut dan saya tidak akan kembali lagi. Saya akan meninggalkan kalian dan saya berjanji tidak akan menyusahkan kalian. Dan tidak ada balasan surat. Sampai akhirnya orang ini keluar dari penjara. Dia mulai berjalan dan dia naik bis untuk menuju ke kotanya. Di sepanjang jalan dia begitu khawatir apakah istrinya mau menerima dia. Lalu dia pun bercerita pada orang-orang di dalam bis itu. Maka ketika mulai masuk ke kota White Oak tersebut, dia mulai berkata kepada supir, "Pak, tolonglah kendaraan bis ini secara perlahan-lahan. Dan tolong lihat di pohon beringin tersebut, adakah satu pita kuning yang menandakan bahwa istri saya menerima saya? Jika tidak ada, maka saya tidak akan turun. Saya akan melanjutkan perjalanan." Orang ini begitu khawatir dan begitu takut. Sehingga bis itu lewat pohon beringin di kota White Oak tersebut. Ketika lewat tersebutlah dilihat di sana tidak ada satu pita kuning. Tapi yang harus Anda tahu, yang ada adalah 100 pita kuning di pohon beringin. Istrinya mulai mengikat pohon beringin itu dengan bukan hanya satu pita saja. Dia ikat dengan 100 pita untuk menyatakan kepada suaminya, apapun yang telah terjadi, engkau telah meninggalkan aku, tapi aku menerima engkau kembali. Mari kita menjalani kehidupan yang baru. Maka ketika suaminya melihat ada 100 pita kuning tersebut, dia menangis dan dia turun, dia lari, dia memeluk istrinya. Dan dia kembali ke rumah.
Sang supir bis ini hanya dia ceritakan kisah ini dalam koran tersebut. Dan di tahun 1973 ini menjadi sebuah lagu yang terkenal dengan judul Tie a Yellow Ribbon Around the Old Oak Tree. Saudara, hari ini mungkin engkau berkata semuanya sudah hancur. Pekerjaanmu, bisnismu, hubungan suami, istri, orang tua, anak, apapun juga, dan terutama hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin karena kesalahan-kesalahanmu, engkau telah menghancurkan segala sesuatunya. Tapi saya mau bilang pada saudara semua, masih ada kesempatan. Karena di dalam firman Tuhan berkata, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Di dalam Yesus masih ada kesempatan. Siapapun Anda, datanglah pada Yesus. Maka dia akan memulihkan hidupmu. Dan dia akan membawa engkau ke level yang lebih tinggi lagi. Memasuki satu dimensi yang baru. Dimensi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa buat semua jemaat GBI Mekarsari. Di akhir tahun ini, di 2020, mungkin Anda sedang menyesali kesalahan-kesalahan yang kau buat di tahun ini. Tapi percayalah, masih ada kesempatan. Kita akan memasuki tahun 2021, tahun yang lebih baik daripada tahun 2020. Tahun yang lebih luar biasa daripada tahun 2020. Karena bersama Tuhan selalu ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Di dalam Engkau senantiasa ada kesempatan. Mungkin kami telah membuat kesalahan-kesalahan yang besar ya Tuhan. Dan itu telah merusak hubungan antara suami istri, merusak hubungan orang tua dan anak, merusak karir kami, merusak usaha kami, merusak segala sesuatu dan telah merusak hubungan kami dengan Engkau. Tapi kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Bahwa di dalam Engkau masih ada kesempatan. Dan kami bisa dipulihkan. Nama baik kami masih bisa dipulihkan. Dan kami juga bisa punya hubungan yang dekat dengan Engkau. Karena itu pada hari ini kami ambil keputusan. Kami akan datang kembali kepadamu. Kami sungguh berharap kepadamu. Di 2020 ini banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami buat. Tapi kami percaya bersama Engkau masih ada kesempatan. Di 2021 kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. 2021 ada lebih baik daripada 2020. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu hati pikiran kami semua. Biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah sukacita dan sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.